Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Salam. Hari ini kita akan memasuki ibadah persekutuan doa yang ke-9 dengan tema perenungan yang manis. Mari kita akan masuk ke dalam saat teduh pribadi. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk menghadap kehadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Mari kita akan mengawali ibadah persekutuan doa pada hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mendasari persekutuan doa pada kesempatan hari ini. Kita akan mendasarinya dengan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Melalui keadaan kami, melalui setiap permasalahan yang silih berganti Tuhan, terlebih melalui sukacita yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami percaya bahwa semua itu adalah anugerah-Mu. Kami sadar kami tidak layak untuk menerima yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kembali pada kesempatan hari ini, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh masuk dalam setiap hati pikiran kami, sehingga kami boleh senantiasa Engkau kuatkan dalam kami menjalani aktivitas kami, dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah tantangan dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah persekutuan doa pada hari ini. Biarlah Engkau pimpin, Engkau sertai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Dan biarlah kami juga Engkau layakan atas segala kesalahan kami, atas segala kelemahan, terlebih atas segala dosa-dosa kami yang menghalangi kami untuk bisa menghadap kehadirat-Mu yang kudus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan doa hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur pasal 104 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam renungan, yaitu tentang perenungan yang manis. Kita tahu bahwa selama kurang lebih 2 tahun, pada umumnya kita menjalani hari-hari yang tidak mudah karena kemarin ada pandemi COVID-19. Mungkin pada masa yang tidak mudah ini, banyak dari kita yang merenung, mencoba merefleksikan apa yang tengah terjadi dalam hidup kita, sekaligus membayangkan kehidupan masa depan seperti apa yang masih samar-samar. Ada perenungan yang berdampak positif, yaitu perenungan yang memberi semangat dan kegembiraan hidup. Akan tetapi, tidak sedikit juga perenungan yang memberi aura negatif, yang justru membuat kita putus asa dan kehilangan arah hidup. Tentu yang kita inginkan adalah opsi yang kedua, yaitu perenungan yang membangun kehidupan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persoalannya bagaimana agar perenungan kita memberi semangat dan sukacita hidup. Kira-kira mungkinkah hidup ini terlalu sukar untuk membuat kita bersyukur? Mungkin seperti itu yang ada dalam benak kita semua. Disinilah kita akan belajar dari pemazmur yang dapat menolong kita untuk melakukan perenungan yang manis, yaitu perenungan yang membawa kita pada rasa syukur atas suka dan duka kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur mengajak kita untuk mulai merenungkan dari hal-hal yang luas atau dari hal-hal yang besar, yaitu alam semesta. Kira-kira apa yang kita lihat dari alam semesta ini? Dari matahari yang terbit di pagi hari, dari bulan dan bintang yang menyemarakkan kegelapnya malam, atau dari lingkaran ekosistem kehidupan dan sebagainya. Perenungan itu akan membawa kita menemukan bahwa semesta ini bergerak dalam keteraturan. Harap Bapak Ibu Saudara catat bahwa keteraturan bukanlah suatu kebakuan. Itu sebabnya tidak setiap masa matahari terbit di jam yang sama. Tidak juga musim hujan datang di waktu yang selalu tepat-tepat. Tetapi semua itu berada pada pola yang kurang lebih teratur. Kenapa bisa seperti itu? Perenungan ini akan menuntun kita untuk percaya pada Sang Pencipta yang menciptakan semesta ini dengan luar biasa. Nah, hal inilah yang membawa sang pemazmur pada kesimpulan, yaitu bahwa sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-24. Pemazmur kemudian memberikan contoh berupa ekosistem laut. Bagaimana laut diciptakan Tuhan dengan berbagai macam makhluk hidup, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang jinak sampai yang buas seperti Lewiatan. Semuanya itu dihadirkan Tuhan dalam hubungan dan interaksi sangat erat dan saling memengaruhi. Sebagai contoh, jika makhluk hidup yang tidak terlihat bernama plankton lenyap dari lautan, maka pastinya ikan-ikan yang memakan plankton pasti akan mati. Artinya bahwa semua yang ada di lautan saling terhubung. Merenungkan hal ini akan membawa kita pada kekaguman pada Sang Pencipta yang telah berkarya penuh dengan hikmat. Kemudian dari perenungan yang besar itu, mari kita akan masuk lebih dalam. Kita mulai dengan mempertanyakan, jika ada seekor ikan kecil mati dimakan oleh ikan yang lebih besar, apakah itu bisa disebut sebagai suatu bencana? Atau apakah jika ada ikan yang besar mati dan tubuhnya hancur lalu dimakan oleh ikan-ikan kecil, apakah itu juga bisa dikatakan sebuah bencana? Bukankah hal itu menjadi cara alam membarui dirinya sendiri? Bagi ikan yang disantap atau dimakan ikan yang lebih besar, hal itu bisa dimaknai sebagai bencana. Tetapi bagi ikan yang lebih besar, dengan memakan ikan yang kecil akan memberinya kehidupan. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa semuanya menjadi satu bagian dari ekosistem? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur kemudian mengatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Di dalam ayat yang ke-30, kata tercipta memakai kata bara yang kerap dipakai untuk penciptaan dari yang tiada menjadi ada. Mungkin saja ini menunjuk pada karya penciptaan Allah pada semesta ini. Selain itu, ada kata membarui yang merujuk pada pembaruan atas semesta ciptaan Allah. Peristiwa makan-memakan dalam contoh tadi menunjukkan bagian dari ekosistem lautan. Tanpa itu tidak ada pembaruan kehidupan di lautan. Dalam rangka pembaruan inilah Allah menciptakan makhluk hidup dalam kerapuan. Kata pemazmur di dalam ayat 29, apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Semua makhluk hidup pasti rapuh dan akan mati. Tetapi kematian dalam ekosistem justru memberi kehidupan bagi yang lain.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa bahan bakar yang menghasilkan listrik, bahan bakar yang menghasilkan bensin dan sebagainya berasal dari makhluk hidup yang mati ribuan tahun yang lalu? Disinilah kita akan memasuki refleksi menjadi lebih mendalam, yaitu bahwa dalam berbagai kehidupan yang kita jalani, selalu saja ada nilai kebaikan yang dihasilkan. Gunung berapi yang meletus menghasilkan tanah yang subur. Buah-buahan yang jatuh dan membusuk akan memberikan kesuburan bagi pohon. Banyak lagi contoh yang lain. Para motivator biasanya juga akan mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Sering kita mendengar dari para motivator yang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Cara berpikir semacam ini membuat kita seharusnya bertanya, hal apa yang sedang dikerjakan Allah dalam membarui kehidupan saat ini? Pastinya kita tidak tahu. Kita hanya melihat 1-2 frame, atau kita hanya melihat dari salah satu sudut pandang saja. Tetapi kita belum melihat film atau skenario utuh yang Allah rencanakan dan Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita hanya memandang 1-2 frame atau kita memandang kehidupan dari salah satu sudut pandang saja dalam hidup ini, pastinya akan membuat kita merasa menjadi makhluk yang paling menderita. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita untuk meluaskan cakrawala berpikir kita. Kita diajak untuk melihat alam semesta ini, alam semesta ciptaan Tuhan. Kita diajak untuk melihat hidup kita secara utuh, mulai dari kita lahir sampai dengan saat ini. Bukankah begitu banyak karya ajaib Allah yang telah terjadi dalam hidup kita? Merenungkan hal ini akan membuat kita melihat hidup yang kita jalani adalah kesempatan untuk mensyukuri berbagai hal yang terjadi. Suka, duka, tawa, tangis. Hidup kita terlalu singkat untuk kita isi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa untuk merenungkan perjalanan yang manis, perjalanan yang penuh dengan sukacita bersama Tuhan, sehingga kita akan bisa tersenyum manis dan kita pun bisa berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan meresponi renungan firman Tuhan pada persekutuan doa ini dengan menaikkan nyanyian pujian dari PKJ nomor 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik,
dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa pada hari ini. Kita akan satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Meskipun kami senantiasa mengalami suka maupun duka, tawa maupun tangis dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh percaya bahwa semua itu adalah rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa diperbarui dari hari ke hari Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu adalah rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merenungkan setiap kehidupan kami dengan perjalanan yang manis, perjalanan yang bersama dengan Engkau, baik dalam suka maupun duka, sehingga kami boleh berkata bahwa Engkau sungguh Allah yang baik. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Kiranya Engkau juga akan memberkati setiap para pemimpin bangsa, dari yang paling tinggi sampai ke tingkat RT RW. Kiranya Engkau akan memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga para pemimpin kami boleh senantiasa untuk memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Gati yang Kau pakai untuk melayani di GKJ Banyumas ini. Kiranya juga akan memberkati, sehingga apa yang boleh direncanakan, apa yang menjadi program-program,
Apa yang boleh dilakukan oleh Bapak Pendeta Gati adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Banyumas ini Tuhan, mulai dari yang anak-anak, pemuda remaja, dewasa, orang tua, terlebih jemaat-Mu yang dalam masa lansia, kiranya juga akan senantiasa Engkau berikan kesehatan, kekuatan, iman yang bertumbuh, iman yang selalu Engkau perbarui sehingga kami boleh senantiasa selalu kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha jemaat GKJ Banyumas ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati sehingga kami sebagai anak-anak-Mu juga boleh memberkati sesama kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program, rencana, gereja, setiap komisi, majelis, setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh melayani-Mu dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah persekutuan doa ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa-dosa kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang kudus yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.